أي شيء ذلك كالمتلألئ في نظري. ما شاء الله، ما أجمل هذا التاج. لمن هذا؟ سأحمله وسأستعمله على رأسي. Hey you, who are you? ماذا قلتي؟ Why are you taking this phone? لا تمسكي تاجي. لا I don't أفهم understand ما what to say. نطقتي. Give it to me, this mine. هذا لي، ماذا تفعلين؟ من أين هي؟ غريبة جدا، لا أفهم فكرتها. What she say? I can catch her word. What a weird person. Udah, nggak usah kebanyakan drama, cepetan mulai. Assalamualaikum viewers. Open your eyes, open your ears. Ihtamu jayidan. Ma'ana fi All about language. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya dari aku. Oke, perkenalkan nama aku Dina Safira, biasa dipanggil Dinsap. Aku dari kelas 11 IPA 4. Aku dari Konsulat Luar Jawa. as a leader of language. Yeay. Oke, gantian aku ya. Namaku Nayara Hafizah Zafira, biasa dipanggil Naya, dari kelas 11 MIPA 5. Untuk mana nih? Dari Jawa Tengah. Nah, dia sekretarisku. Asik. Oke, sebenarnya ngapain sih di segmen tadi yang kita sok mendramatis buat ngerebutin mahkota itu? Jadi mahkota itu kan adalah lambang bahasa pondok, sesuai dengan slogan bahasa di pondok kita itu Al-Lughah Tajul Ma'had. Al-Lughah Tajul Ma'had itu artinya bahasa adalah mahkota pondok. Jadi maksudnya bahasa itu sebagai salah satu identitas pondok kita. Oh gitu. ya, oke, ingat-ingat, kayak language is our crown gitu ya. Nah, oke. Makanya di video ini kita akan memperkenalkan tentang bahasa. Sang serba-serbi bahasa di pondok kita tercinta ini. Yeay. Ada apa dengan divisi bahasa? Ada apa ya? Bahasa ada kita. Yang pasti ya. Ada kita. Oke. Perkenalan dari divisinya dulu nih. Di bidang kita itu terdiri dari 12 orang ya, Yap, termasuk 12, kita. termasuk kita. Jadi ada kita berdua sama ada 10 anggota lainnya. Nah, apa sih urgensi adanya divisi bahasa di MBS ini? Jadi kita tuh juga sebagai salah satu bidang dalam organisasi IPM. Nah, terus kenapa ada kita? Karena sekolah kita ini dari awal emang udah dari angkatan pertama tuh emang sudah menerapkan keseharian santriwati itu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, jadi gunanya kita di sini tuh ya buat mengawasi santriwati, buat mengajak mereka buat pakai bahasa yang benar, terus saling ngingetin gitulah. Iya, ya, jadi bahasa ini kayak tadi yang apa diomongin, itu adalah identitas pondok kita, di mana kita wajib menggunakan dua bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena itu memuat mapel dan juga kita pakai dalam keseharian ya aktivitas kita lah, gitu. Kemudian pentingnya apa sih bahasa asing di kehidupan kita? Dari bahasa Arab dulu nih, di MBS dulu ya. Oke. Jadi di sekolah kita itu kan kita belajar banyak banget mapel syar'i ya. Terus nggak kayak di beberapa sekolah lain yang mana pembelajarannya pakai bahasa Indo, tapi kita tuh mulai dari penjelasan, materi, sampai ustadz-ustadzahnya pun ngejelasin ke kita tuh pakai bahasa Arab. Bener banget. Yeah. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Arab nih, kita nggak paham, kita nggak bisa belajar dong. Bener. Pasti kayak pusing gitu, ini artinya apa gitu. Jadi poin utama itu juga supaya kita mempermudah buat belajar. Oleh karena itu jadinya kita harus tahu dulu ya tentang materi-materi dasar kayak nahwu sorof, kayak kosakatanya, ya kan, lughah gitu-gitu. Ya. Dan ya juga bahasa Arab tuh sebenarnya penting buat personal kita. Apalagi kita kan emang sekolah kita bilingual ya. Nah, kayak jarang banget anak sekarang yang mau belajar bahasa Arab gitu. Nah, maka dari itu kita mulailah dari generasi kita seterusnya buat belajar bahasa Arab. Karena juga kan bahasa Arab tuh bahasa Al-Quran ya. Karena kita sebagai seorang muslim, kenapa kita gitu loh nggak belajar apa yang seharusnya kita pelajari. Kemudian bahasa Inggris tuh udah penting banget lah. Lagi. Ya, kayak bisa dibilang
90%-an ke atas lah bahasa Inggris itu pasti dipakai di internasional lah istilahnya. Ya pasti di mana aja kita nemunya bahasa Inggris dari yang kecil, dari TK pun diajarin yang basic itu tuh walaupun bahasa Inggris. Kayak cuman 1 until 10 gitu loh. Iya, bener banget. Bahkan hal yang sepele kayak dibungkus makanan, produk-produk, selain bahasa kita sendiri pasti ada bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau di setiap tempat juga kita pergi kemana-mana pasti ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di negara manapun, misal di airport nih, di bandara, pasti kayak penjelasan rambu-rambunya pasti ada bahasa Inggrisnya. Walaupun kita nggak lagi di daerah yang pakai bahasa Inggris gitu loh. Iya, jadi MBS ini balance gitu ya antara Inggris, Arab, ya dunia akhirat. Dunia akhirat lah. Keren pokoknya. Oke, buat job desk kita apa ya? Kita adalah banyak nih, mengawasi, mengingatkan, mengajari, memarahi, menghukum, memata-matai. Aduh, serem banget. Ya sebenarnya nggak serem itu. Nah, sebenarnya ya 50-50 lah. Di antara itu semua kita juga mengajari kepada santri-santri di MBS gitu. Kita ngasih materi kosakata, terus kita juga ngajarin kaidah-kaidah bahasa, kita kasih penjelasan gitu kan. Jadi ya emang susah, bisa dibilang susah, nggak susah sih divisi bahasa itu karena terkadang jadi bumerang buat kita sendiri karena bahasa itu yang sifatnya bukan fisik, yang nggak kelihatan. Jadi 24 jam kita harus ngomong pakai bahasa yang bukan bahasa kita. Jadi susah. Kalau job desk-nya dari pagi apa nih? Ada lagu berbahasa. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu ada lagu sama biasanya percakapan gitu antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu kita ada jadwalnya. Jadi rutin. Misal minggu ini kita pakai bahasa Arab. Nah, minggu depannya pakai Inggris gitu. Jadi seimbang lah. Terus habis itu sebelum masuk kelas ya sebelum kegiatan belajar mengajar itu apa, ada penambahan kosakata gitu. Jadi kayak kita masuk ke kelas-kelas santriwati gitu sebelum habis kegiatan tahfidz. Nah itu kita ngasih mereka mufradat baru, kayak apa sih yang selama ini santriwati itu belum tahu kosakatanya, kayak ntar sesuai jenjang gitu loh. Buat kelas 7 kita kasih yang dasar-dasar, kelas 8 naik dikit, kelas 9 naik dikit, ya gitu. Pokoknya kita terus meningkatkan pengetahuan santriwati tentang kosakata bahasa Arab. Iya, terus juga ada di Jumat pagi nih, pagi ada muhadasah. Kita nyebutnya sih muhadasah, cuman muhadasah ini kan maksudnya percakapan. Cuman isinya sebenarnya bukan full percakapan sih. Kita ngasih materi-materi, kita ngajarin yang mungkin biasanya di luar materi yang biasanya kita kasih setiap pagi sebelum sekolah. Jadi ini beda, kayak lebih ke pengajaran gitu. Iya. Praktek-praktek juga ya kan, terus ada pembenaran bahasa. Coba Islahul Lughah itu apa sih? Islahul Lughah itu salah satu proker kita juga ya bener banget. Misal nih kan banyak, kalau misalkan kita ngomong dalam bahasa Indonesia dan mau diucapkan ke bahasa asing itu kan agak sulit ya, karena kita udah terbiasa ngomongnya dengan cara ini. Terus bahasa ibu lah dibilangnya. Iya, kayak kadang tuh kita udah terbiasa sama bahasa gaul. Nah contohnya apa ya, contohnya kayak kepentok pintu. Nah kepentok itu kalau misalkan kata dasarnya, kata bakunya apa gitu. Pentok dalam kamus bahasa Inggris itu kan pasti nggak ada ya, nggak bakal ada. Jadi kita tuh juga harus tahu kayak bakunya apa, asal katanya apa gitu. Jadi maksudnya Islahul Lughah ini kita kayak memperbaiki yang selama ini santriwati itu sering pakai tuh, tapi ternyata salah tuh. Nah jadi kita perbaiki supaya ya improve, supaya kita meningkatkan penggunaan bahasa supaya makin baik gitu. Jadi kayak kita umumkan di pengumuman, terus jadi semua santriwati itu dengar gitu loh. Ya habis itu ntar disetorkan juga, dihafalkan gitu kan. Meskipun kita ini mempelajari bahasa asing, cuman bukan berarti kita ini lupa dengan tanah air kita sendiri. Enggak, kalau di kegiatan belajar mengajar kita juga masih pakai bahasa Indonesia. Ya sebenarnya sesuai itu kebutuhan sih. Iya, itu proporsional aja gimana kita menempatkan diri dan waktu di mana kita harus menggunakan bahasa resmi Arab dan Inggris dan bahasa Indonesia. Semisal acara besar, organisasi, itu juga kita menggunakan bahasa Indonesia tapi sesuai waktunya lah. Ya gimana kita mungkin bisa beraspirasi tentang apa yang kita diskusikan kayak gitu.
tentang budaya-budaya Indonesia. Kita juga nggak menghapuskan itu semua. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran, ih belajar bahasa asing berarti nggak cinta tanah air. Cinta tanah air. Enggak, ya ada kebutuhannya lah masing-masing. Apa ya? Bukan berarti belajar bahasa asing tuh nggak penting jadinya gitu loh. Iya benar banget. Tips and trick belajar bahasa asing. Terus motivasinya nih. Oke. Jadi yang pertama itu adalah jadiin bahasa sebagai habit atau kebiasaan kita. Ya karena language is key of communication. Gimana kalau misalnya kita nggak belajar bahasa, ya kita bakal susah untuk berkomunikasi dan berinteraksi sama orang lain. Gimana kita bisa menjalin relasi sama orang lain kalau kita aja nggak terbiasa dengan belajar bahasa gitu. Oke. Lanjut poin kedua, yaitu nambah kosakata, nambah vocab. Itu bisa dengan banyak hal, bisa mulai dengan baca teks, denger lagu tuh juga bisa. Nah, terus yang ketiga listening. Jadi kita harus tahu, bisa coba dengerin gimana sih orang pemilik bahasa aslinya tuh ngomong gimana supaya kita bisa memperbaiki pronunciation-nya kita. Terus apalagi ya? Kayak poin utamanya apa sih? Ya itu practice, jadi kita harus praktek. Coba kalau misalnya kita nggak praktek ya percuma, semua yang kita pelajarin nggak bakal terbiasa gitulah di kehidupan sehari-hari. Iya bener banget. Terus karena misalnya nih di pondok, karena emang keterbatasan teknologi, kita bisa mengambil hal-hal yang sepele, misalnya bungkus makanan tadi, terus kayak produk-produk itu kan pakai Inggris ya. Nah kalau kita nggak tahu artinya kan kita bisa nyari di kamus gitu. Kalau untuk belajar bahasa Arab kita bisa baca Quran. Nah itu bener banget nih, kita cari arti dari surat-surat kayak gitu. Karena biasanya kok kita pakai Al-Quran yang terjemah iya, gitu. Kalau nggak tahu pun kita bisa nyari dari yang kamus Arab ke Indonesia gitu. Terus motivasinya apa ya? Oke, yang pertama jangan takut dibilang sok. Tuh yang sering sih biasanya dibilang apa sih? Sok Inggris. Sok bahasa banget. Sok si paling bahasa. Itu kayak jangan takut dibilang itu guys. Kalian tuh harus tahu, kayak harus sadar kalau misalkan kita tuh bisa ngomong pakai bahasa asing kayak tanpa kendala, apalagi misalnya kita lagi ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba nyeplos bahasa asing, bahasa Arab apa bahasa Inggris tanpa kita sadar tuh kayak wah keren banget, itu keren banget demi apapun. Ya, terus nih dari aku ya, jangan pernah takut buat berprogres. Hargain setiap langkah kecil apapun kalian dalam berproses itu. Ya setidaknya nih, misal cuman dapat satu kosakata dalam hari itu bisa sangat berharga. Kita tuh jangan pernah nyepelein, kok progresku segini doang sih, kita nggak pernah tahu gitu loh. Biasanya hal-hal kecil itu di kedepannya bisa berdampak besar ya, bermanfaat banget buat kita gitu. Itu kayak ada satu quotes. Oke, apa tuh? Million miles is started by one step. Asik. Nah, jadi apa tuh? Jutaan kilometer itu dimulai dari satu langkah. Kalau nggak ada si satu langkah yang mulai ini, nggak bakal ada jutaan kilometer. Sama kayak kalau misalkan nggak ada 500 perak, nggak bakal ada 1 miliar. Ya, karena belajar tuh nggak ada yang instan. Pokoknya jangan pernah lelah buat belajar. Kayak kalian tuh harus siap dibuat lelah dan letih karena belajar gitu. Tuh, jadi kayak intinya motivasinya adalah don't give up. Ya, jangan nyerah sih, don't give up. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa ya di episode berikutnya dari All About Language mungkin ada game ya, ada ya banyak kan. Juga jadi terus di MBS TV. Oke, bye bye. Assalamualaikum semuanya.